Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tias Imingrum, NIM 2006311000079 dari kelas 3C. Di sini saya membuat video bertujuan untuk memenuhi penugasan dari mata kuliah Filsafat Pendidikan. Nah, dalam video ini membahas mengenai ulasan surat Einstein kepada Franklin Delano Roosevelt ditinjau dari sisi filsafatnya. Perlu kita tahu, filsafat adalah kajian masalah umum dan mendasar tentang persoalan seperti eksistensi, pengetahuan, nilai, akal, pikiran, dan bahasa. Filsafat merupakan suatu ilmu pengetahuan karena memiliki logika, metode, dan sistem. Namun, filsafat berbeda dari ilmu pengetahuan lainnya karena memiliki objek yang sangat luas. Nah, di sini kita akan bahas surat Einstein kepada Franklin Delano. Mula surat itu terjadi pada tanggal 2 Agustus 1939. Albert Einstein menulis surat kepada Presiden Amerika yang dipimpin oleh Franklin D. Roosevelt yang suratnya berisi dorongan untuk meneliti atom. Itu kemudian berperan besar dalam mengubah dunia sekaligus kehidupan Einstein sendiri. Penulisan surat yang diawali Einstein dengan dorongan untuk menyelamatkan dunia dari ancaman Jerman yang juga punya perhatian pada riset atom itu pada akhirnya justru memicu kerusakan besar akibat Amerika Serikat yang mengebom Jepang, khususnya terjadi pada kota Hiroshima dan Nagasaki. Nah, sejarah surat tersebut diawali dari rangkaian penemuan yang dipublikasikan di jurnal terkemuka di Naturwissenschaften dan Natur pada tahun 1939. Publikasi sejumlah fisikawan di kedua jurnal itu menyita perhatian karena mengungkap soal reaksi uranium dan potensinya dalam pembangkitan energi. Para ilmuwan menyadari penemuan tersebut bisa menjadi pedang yang bermata dua. Reaksi inti berantai dengan uranium bisa membangkitkan listrik efektif, tetapi di sisi lain bisa pula menjadi dasar pengembangan sebuah bom atom. Leo Szilard dan Enrico Fermi, fisikawan terkemuka saat itu, menyadari bahwa sejumlah ilmuwan Jerman juga meneliti atom dan uranium. Szilard yang juga rekan Einstein semasa tinggal di Jerman merasa harus mendorong orang di balik teori relativitas itu untuk bertindak. Einstein diminta mengirim surat ke Presiden Roosevelt kala itu. Para ilmuwan menilai bahwa keterlibatan Amerika Serikat pada penelitian nuklir masih sedikit. Ketika diberitahu tentang potensi pengembangan bom atom dari uranium, Einstein mengatakan pada Szilard, "Bahkan saya tidak memikirkannya," kata Einstein. Setelah berdiskusi, Einstein kemudian menyetujui pengiriman surat pada Roosevelt. Szilard dan Einstein menyusun naskah surat pada tanggal 2 Agustus 1939. Surat dikirimkan pada 9 Agustus 1939. Dan akhirnya Roosevelt membalas dengan berterima kasih dan menyatakan bahwa dirinya akan menginvestigasi kemungkinan penyalahgunaan uranium. Nah, Einstein kemudian mengirimkan dua surat lagi pada 7 Maret 1940 dan 25 April 1940. Rangkaian surat itu kemudian mendasari awal penelitian Amerika Serikat soal bom atom. Awalnya, penelitian tak fokus pada pengembangan skala besar bom atom itu sendiri. Barulah
Pada tahun 1942, pengembangan dilakukan oleh United States Army Corps of Engineers atas perintah Presiden Amerika Serikat lewat program Manhattan Project. Einstein sendiri tak pernah terlibat langsung pada proyek itu. Jerman yang awalnya diwaspadai ternyata gagal mengembangkan bom atom. Justru Amerika Serikatlah yang akhirnya berhasil. Punya pengalaman buruk dengan Jepang, Amerika Serikat akhirnya memberikan serangan balik kepada Jepang yang kemudian menjatuhkan bom atom ke kota Hiroshima dan Nagasaki pada 6 dan 9 Agustus 1945. Serangan yang meluluhlantahkan Jepang itu mengubah peta kekuatan dunia. Menyadari hal tersebut, Einstein sendiri sangat menyesal. Dalam wawancaranya dengan Newsweek pada tahun 1947, Einstein mengatakan, "Kalau saya tahu Jerman akan gagal mengembangkan bom atom, saya tak akan pernah melakukan apa-apa dan saya tak akan pernah mengirimkan surat itu kepada Amerika Serikat." Surat Einstein itu sendiri memberi gambaran akan dua sisi teknologi, memicu perkembangan sekaligus menghancurkannya. Kini manusia mengembangkan sejumlah teknologi mulai dari internet, penyuntikan gen, kecerdasan artifisial, dan lainnya. Sungguh pengembangan teknologi perlu dibarengi dengan pengembangan etika dalam penelitian maupun penggunaannya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.